mobil Toyota Crown tahun 72, mobil koleksi saya. Ya, Itu oke. saya konversi. Crown Lele nih, Crown Lele. Nah, Ya? tapi yang 2 pintu. Wis, wah sombong. Ya, Bini ya, nggak marah kan? Bini marah nggak? Lebih baik minta maaf daripada pamit. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo masih di Black Talk. Wah, ini edisi yang sebenarnya lumayan ditunggu untuk tahun ini. Wah, tahun ini ya ditunggu ya. Soalnya ini adalah pokok bahasan yang menurut gue sangat-sangat visioner. Waduh, Indonesia masa depan nih kayaknya arahnya akan ke sana. Sebelum kita bahas pokok bahasannya apa, sebelum kita mulai, gua akan sapa dulu narasumber-narasumber gua. Mungkin dari Om Victor dulu nih, dari mana Om? Thank you. Saya Victor Wirawan dari Baran Energy. Baran Energy ya? Oke. Kita perusahaan baterai listrik. Perusahaan baterai listrik, oke. Kita berfokus untuk di energy storage system. Oke. Juga di kendaraan otomotif listrik di roda 2 maupun roda 4. Oke, jadi baterai buat ISS ya, buat semua lah pokoknya semua, di ya. rumah juga ada Iya. gitu ya, sampai dan roda 4 dan roda 2. Iya. Boleh, mungkin Black Pest penasaran tuh kalau kan IG-nya apa segala macam? Boleh, IG-nya di Baran Energy, boleh di-follow juga. Baran Energy, follow, nanya-nanya segala macam ya. Boleh. Oke. Di IG saya juga ada Victor Wirawan, boleh juga. Oh, Victor Wirawan juga boleh, akan ada yang DM yang aneh-aneh habis ini soalnya. Oke, Om, lanjut. Oke, saya Benny dari Periklindo, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Oke. Itu perkumpulan untuk industri kendaraan listrik. Jadi semua kendaraan yang berbasis energi power supply-nya dari baterai, Oke. nah itu kita mewadahi. Mewadahi. Ya, jadi tidak hanya roda 2 atau roda 3, tapi roda 2, roda 3, roda 4, bis, truk, udara, air, ke depannya seperti itu. Kedepannya seperti itu semua ya. kendaraan yang pakai baterai. Semua kendaraan yang pakai tanda kutip energi alternatif lah ya. Ya. Oke, tidak fosil lah pokoknya, tidak fosil ya. Ya. Anti fosil nih. Berarti Black Pearl udah ketahuan kan kita akan bahas apa? Kita akan bahas apa ya? All about electric vehicle kali ya. Jadi bisa roda 4, roda 2 yang which is kita udah tahu bahwa dunia sekarang lagi hype banget nih ya. Kemarin Gias juga kayaknya orang datang ke sana selain pengen ngelihat Avanza-nya baru, wah, tapi juga pengen ngelihat tuh mobil listrik kayak apa, soalnya kan banyak produk yang menawarkan itu ya. Nah, gue mau nanya nih Om, ke Om Victor dulu nih. Kan sebenarnya kalau kita baca di mobil listrik itu, ini isu utamanya adalah baterai ya, betul ya. Kalau baterai ini kan sumber source-nya berarti ibaratnya sumber daya utamanya lah buat menggerakkan roda 4 atau roda 2. Yang saya tahu mahal. Nah, saya tahu mahal. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya semahal itukah? Terus bagaimana gitu runtutan produksinya? Apakah sudah produksi di Indonesia murni karena raw materialnya kan Indonesia, apa sih yang nggak ada sebenarnya kan? Ataukah untuk sementara ini kita masih import dari Korea, dari China, Jepang atau dan lain-lain, bisa cerita Om? Kalau untuk kendaraan listrik atau mobil listrik ya, memang komponen yang paling mahal ada di baterai karena komposisinya itu hampir 40%. Oh, jadi satu mobil listrik itu komponen 40%-nya adalah baterai ya? Jadi itu mendominasi dari harga dan biayanya. Oke. Nah, sementara ini di Indonesia sendiri kan masih import baterainya. Sementara ya, ini ya? Masih import kan, tapi nanti menurut informasi yang saya dapat juga dari Pertamina, yaitu Indonesia Baterai Corporation, itu juga bangun smelter untuk produksi baterai listrik, untuk produksi baterai selnya. Oke, baterai selnya. Ya, baterai selnya. Jadi untuk supaya bisa menekan cost dan pajak dan lain-lain untuk diproduksi di Indonesia sendiri. Oke, jadi kalau kita ngomongin baterai, baterai itu berarti yang salah satu yang paling mahal adalah baterai selnya. Komponennya paling mahal baterai selnya. Baterai selnya. Itu antara 30-40% dari harga mobil listriknya seperti itu. Oh gitu, baterai selnya. Itu kan yang isinya apa sih? Nikel dan teman-teman itu? Baterai sel itu ya seperti baterai yang biasa itu, cuman ya itu kan kandungan kimianya ada nikel, ada koplet dan lain-lain seperti itu. Oke. Itu kalau kandungan dalamnya itu sebenarnya di Indonesia udah ada ya? Lengkap, di Indonesia banyak sekali. Cuman di Indonesia ini kan gimana ya, kurang memanfaatkan supaya itu bisa menjadi sumber utama di Indonesia yang bisa digunakan sendiri. Nah, makanya waktu ada Indonesia Baterai Corporation ingin jadi pabrik baterai sel, ya, itu bagus sekali karena industri di Indonesia pasti akan berkembang. Apalagi Pak Jokowi pun kan juga pemerintahan juga melarang ekspor nikel kan, sampai di demo di Eropa, di mana di demo semua karena nggak mau jual barang mentah lagi. Betul, nah itu juga kesempatan bagus buat Indonesia.
nilai tawarnya lah, kita bargain powernya gitu ya. Betul. Pokoknya harus berani lah kita. Iya, gitu ya. kalau Indonesia mau jadi perusahaan baterai di dunia yang nomor 1 dengan kandungan nikel terbesar di dunia juga, salah satunya yaitu memang harus begitu. Nah, Om ini mau nanya nih, kalau tadi di Periklindo ya, itu sekarang yang sudah dilakukan untuk tanda kutip ya menyukseskan lah gerakan per mobil listrikan, per motor listrikan ini apa aja sih yang udah dilakukan? Om? Jadi Periklindo kan dideklar di IIMS 25 April 2021. Memang masih baru, April kemarin kan baru April kemarin ya, belum setahun ya? Belum setahun, 8 bulan. Masih bayi lah ya? Masih bayi banget. Ya? Okay. Nah, tapi usia segini kita udah beranggotakan 7 anggota. Ada MAB, BIS, DFSK, Wuling, Indo Energi Elektrik, perusahaan baterai, Smooth Motor, kendaraan roda 2, Asia Putra Perkasa, kendaraan roda 3, dan Warna Prima Kimia Tama, itu thinner untuk cat produk otomotif. Nah, apa yang sudah kita lakukan adalah misalnya kita sudah berhubungan dengan pihak Kapolri karena ada isu yang penggolongan SIM C dan SIM C1. Iya benar. Untuk kendaraan kita sudah bersurat, ada kontak-kontak, kita sudah berbicara memungkinkan untuk perubahan, cuma untuk detailnya kita masih bicara. On nego lah, masih nego lah ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita sendiri juga misalnya mengadakan pendekatan ke Kementerian ISDM terkait standarisasi baterai untuk roda 2. Karena kan sejauh ini untuk roda 2 kan pemerintah masih mencari bentuk. Ya kan, bahkan SNI-nya pun menyusul setelah baterai-baterai sudah ada di pasaran. Nah, ini kan sekarang mau diadakan standarisasi, tapi apakah harus di awal ataukah sambil berjalan biarkan pasar dulu ya. Nah, ini makanya ini pasti juga sama semua kita pasti harus kerjasama. Jadi, tapi dari Periklindo kita juga ada bersurat supaya standarisasinya bagaimana gitu. Juga kita kasih masukan. Nah, tadi menarik banget yang Om Benny bilang dari Periklindo sudah tanda kutip sudah mendekati pihak Polri lah ya gitu ya. Yang soal SIM tadi. Itu goalnya tuh gimana? Boleh tahu nggak apakah pengennya itu kalau pemilik motor listrik gitu kan kalau berkaitan sama SIM C, kalau listrik berarti SIM-nya lebih murah atau bagaimana? Kan sekarang kalau pajak kendaraan yang udah plat biru pajaknya lebih murah kan. Terus boleh masuk ganjil genap apa segala macam itu. Maksudnya dapat privilege lah. Nah, kalau yang SIM C ini privilege-nya seperti apa? Goalnya seperti apa? Karena yang di peraturan Kapolri nomor 5 ini, peraturan polisi ya, bukan Kapolri, maaf. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 5 ini kan yang baru adalah SIM C itu untuk motor combustion di bawah 250 cc. Nah, C1 untuk 250 sampai 500 cc. Motor gede lah. Nah, tapi motor listrik digolongkan ke C1. Jadi motor listrik digolongkan setara dengan Harley lah, motor gede lah. Gitu. Ninja ke atas lah. Ninja ke atas lah gitu ya. Nah, yang kita sedikit, teman-teman yang sedikit bertanya, kan alasannya adalah kompetensi. Karena kompetensi untuk bawa motor besar perlu kompetensi yang lebih lah. Itu memang betul. Itu memang betul. Cuma kalau untuk bawa motor listrik yang kecepatannya 60 mentok, 50 mentok kan sudah diatur ya. Itu apakah harus skillnya seperti bawa motor 250 cc? Itu yang kita lagi diskusikan. Diskusikan. Jadi pengennya sebenarnya Periklindo sebenarnya mungkin SIM-nya malah di bawah yang C biasa mungkin. Kita sih mintanya nggak aneh-aneh juga. Minimal kalau motor listrik dengan KW tertentu, masukkan aja lah dengan SIM C biasa. Atau syukur-syukur di bawahnya mungkin lebih murah. Jadi ya maksudnya kan goalnya supaya memasyarakatkan lah ya motor listrik supaya orang-orang ya berani invest lah gitu. Itu sih tuh ide bagus juga sih. Cuma kita kan nggak mau buat perubahan yang terlalu banyak juga karena kita hanya ingin menambahkan 1-2 kata, misalnya SIM C untuk motor combustion di bawah 250 cc plus motor listrik. Paling nggak legal standingnya udah ada lah gitu ya. Jadi kita nggak mau secara negara gitu. Kita juga nggak mau bikin revisi yang terlalu bikin orang pusing gitu lagi nanti. Ini SIM apa lagi nih? C minus. Oke. Nah, Om, nanya soal baterai nih. Ini menarik banget. Ini kan semalam nih, ya nggak semalam lah. Di beberapa link di sosial media saya itu
Saya waktu itu lihatnya di Facebook. Jadi kalau kita lihat clicking video itu kan saya scroll gitu kan lihat video. Dia ada satu video menarik banget itu di Amerika bahwa dia menggunakan ya saya sebut mereknya mobil listrik yang lagi hype banget lah Tesla gitu kan. Nah itu dia untuk perjalanan jauh, which is kita tahu Amerika kan highway-nya super jauh ya kota ke kota, apalagi walaupun saya belum pernah ke sana gitu, tapi paling nggak ngelihat jarak tempuhnya jauh-jauh banget. Jadi itu dia agak kesulitan proses ngecasnya lagi. Jadi emang kan isu yang bukan isu lah kemudahan yang ditawarkan mobil listrik kan ilah irit semua segala ngecas sekian jam segala macam. Tapi ketika dia bensinnya habis dia tuh istirahat di mana di rest area itu lama sekali sampai mungkin 6 jaman kalau nggak salah. Saya waktu itu kurang lebih ya seperti itu bisa emang itu kendalanya atau gimana bisa diterangkan? Kebetulan saya kan juga pakai Tesla ya. Kebetulan Tesla jadi tadi saya nyambung punya Pak Benny dulu. Memang ada benefit utama yang dari mobil listrik itu masalah pajak ya. Pajak oke. Mobil Tesla saya itu pajaknya cuma 2.400.000. 2.400.000. Itu sama dengan Avanza-nya kalian. Iya, makanya saya waktu dikeluarin STNK-nya 2.400.000 atau nolnya kurang 1 gitu saya pikir kan. Kalau 2.400.000 sih murah banget. Iya. Dengan murah kalau banget. Tambah 1 berarti kan 12.400.000 gitu. Enggak, kan. Ini 2.400.000 tambah 1 kan 24 juta. 24 juta oke. Ini 2.400.000. Oke. Saya pakai kaca pembesar. Ternyata benar ya. Ulang tahun oke. Ulang tahun. 2.400.000. Happy oke. Nah, memang tantangan di mobil listrik itu memang di kekhawatiran orang itu adalah kalau saya beli ngecasnya di mana. Oke. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, ini kalau dengan pengalaman saya, sekali ngecas mobil Tesla itu malam ya, saya pulang rumah malam, pagi udah penuh lagi gitu ya. Itu untuk sekali cas itu untuk menempuh jarak 500 kilo. 500 kilo. Nah, 500 kilo. Kalau 500 kilo ya anggaplah sini Semarang ya, 500 kilo. Terus pengecasan di rumah kan orang khawatir nanti tengah jalan di rumah itu kan biasanya kan nggak mungkin lah kita misalnya dari keliling-keliling Jakarta gitulah, paling kan 70 kilo lah hitungnya. Ya. Kan 500 kilo kan paling seminggu sekali baru ngecas. Iya. Ya kan. Nah, terus benefit yang paling utama lagi untuk kekhawatiran itu saya rasa sih nggak harus. Nggak terlalu berdasar lah gitu ya. Nggak terlalu berdasar, tapi memang harus disiapkan infrastrukturnya. Itu memang penting. Terus lalu yang kedua adalah masalah efisiensi. Ya. Kalau saya pakai mobil yang lain, ya rata-rata sekali ngisi itu bisa 600.000 sampai 700.000 sekali ngisi seminggu itu 2 kali. Ya. Ya berarti ada yang nggak salah 1,5 juta lah seminggu isi. Kali 4 berapa? Ya 6 juta. 6 juta kali 4 ya. Pinter gue ya. Gampang bro ini. Gampang soalnya. Oke. Pada bolos lulus. Sekarang saya ngecas mobil Tesla itu ya. Saya pulang mungkin di Tesla itu ada pemberitahuannya. Oke. Saya misalnya mau ngecas jam 9 malam gitu kan. Dikasih tahu, mau nggak kamu ngecasnya di atas jam 10 malam karena lebih murah listriknya. Oh ya udah otomatis. Gitu? Iya, ada pemberitahuannya. Ada pemberitahuannya. Jadi dia ngecas tuh. Jadi ngecas 3 jam, pagi udah penuh. Saya tinggal pakai lagi. Nah, masalahnya sekali ngecas itu kan 500 kilo. Iya. Ya, 500 kilo. Sekali ngecas itu cuma 125.000. Kalau 500 kilo kan 1 minggu nggak mungkin habis. Iya. Kalau Jakarta doang. Iya. Nah, kalau dikali 4 kan berarti kan anggapnya 150.000 kali 4 berapa? 600.000. 6 juta kurangin 600.000 berapa? Nah, ini agak susah nih. Ntar dulu. 5.400.000. Nah, berarti kita sebulan bisa saving berapa itu? Ya 5 jutaan lah ya. 5.400.000. Kan lumayan maksudnya. Lumayan. Memang ada benefit seperti itu. Terus lagi pula kan memang ada masalah tentang carbon emission kan. Iya. Nah, tapi itu lagi perawatan baterai nih. Itu kalau di Tesla itu sebenarnya baterai itu tanda kutip ya. Kalau mobil kan overhaul sekian kilo gitu kan. Kalau ini berapa jam sih diganti tuh baterai? Baterainya kalau saya dapat itu garansinya 10 tahun warrantinya. Waranti 10 tahun, oke. Panjang ya. Terus almost no maintenance ya. Oli kan nggak ada. Oli nggak ada. Yang lain-lainnya nggak ada. Ya kaki-kaki mah normal kan biasa. Kaki normal ya. Kalau misalnya ini tinggal diganti ban. Ya ban berapa, shockbreaker kayak gitu. Itu sama lah. Ya. Itu sama. Tapi untuk maintenance perawatan seperti ganti oli, servis berkala itu nggak ada. Nggak ada. Itu kalau misalnya itu waranti 10 tahun. Hemat tambahan lagi tuh. Gitu ya. Itu lebih hemat lagi bener ya. Hemat lagi. Betul. Sekarang misalnya yang setara sama Tesla mungkin Mercy gitu ya. Iya. Sekali perawatan 3 juta, 5 juta gitu. Iya. Ganti oli 5 juta, 10 juta lah ya. Iya, 10 juta. Setahun 2 kali 20 juta. Dan ini no maintenance. Jadi 20 juta setahun plus tadi 5 juta per bulan.
Jalan-jalan ya kita ya? Iya kan lumayan. Lumayan ya. Nah, mau clubbing juga bisa. Oh clubbing? Oh siap, itu benar tuh. Kayaknya udah aus banget, udah 2 tahun ketahan di rame ini. Klub belum ada yang buka-buka ya? Iya, kan dikumpulin kan lumayan tuh. Lumayan ya? Kalau kesana jadi auto sultan. Oke, kan, langsung gini ya, ngasih tipik gini bos. Iya, gitu kan ya. Iya. Itu masalah uang bensin tuh, uang bensin. Nah, di Indonesia itu kan masalahnya kan hal-hal seperti itu kan nggak dilihat tuh, maksudnya kurang nggak dilihat, tepatnya kurang diprioritaskan Belum lah ya. Mudah-mudahan. Nah, tapi sebetulnya dari Paris Agreement tahun 2015 itu sudah ada. Indonesia itu ditargetkan, seluruh dunia itu ditargetkan EPT penggunaan energi baru itu di tahun 2023 itu 25%. 2023 tuh 25%. Tapi di Indonesia itu masih 11%. Oke. Tahu ya, itu gampang, 2023 kurang 2021 berapa tahun lagi? Iya, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, tapi masih 11% lagi deh ya. Nah, kayaknya ini kita melihat program itu kita jalan. Ini narasumber yang pertama yang ngasih nilai matematika gua. Bagus, Bos. Oh, siapa? Om ini yang mau nanya nih. Di Perindo ya, itu perkembangan dunia perlistrikan roda 2 dan roda 4 tuh gimana? Secara industri mobilnya atau motornya gitu ya, yang made in Indonesia atau anggaplah CBU tapi dimerekin di Indonesia apa segala macam lah gitu. Itu gimana di Indonesia? Kalau yang saya tahu memang yang dari Korea kan sudah masuk, tahun depan akan berproduksi. Iya. Nanti ada juga yang dari Cina. Wuling itu kayaknya mau yang di bawah 100 juta katanya. Jadi begini, ini saya cuma sedikit meluruskan. Kalau di publik kan banyak yang bilang, wah ini 70 juta ini mobil, 80 juta. Tapi begini, yang di media massa itu yang dikasih, yang ditertera itu adalah harga yang di Cina saat ini langsung main di-convert gitu ke sini. Nah, di Cina itu kan masih ada kebijakan subsidi negara 40-50% untuk produk mobil listrik yang dibayarkan ke customer. Nah, harga itu, jadi kalau misalnya ke Indonesia memang udah nggak mungkin 80, harga normalnya mungkin di Cina tuh bisa 2 kali lipat dari harga yang ditulis sekarang. Nah, tambah pajak-pajak mungkin 200 juta lah ya. Ya, mudah-mudahan lah bisa. Lebih lah ya. Masih lebih nih, mungkin, Masih lebih. Yang anggap 250 masih lebih juga? Lebih juga. Oh, masih mahal dong. Enggak, pajak di sini lumayan mahal juga kan. Kayaknya untuk listrik itu bisa lebih diturunkan. Jadi mudah-mudahan bisa maksimal sekitar 200. Ya, anggaplah sekitar range-nya 250 juta lah, anggap ya, seperti 200 itu ya. 250. Nah, nih Om, di baterai lagi nih. Ini sebenarnya kan ya karena kita ngomongin mobil listrik, motor listrik kan berarti baterai kan ya. Itu kalau kita ngomong kita sempat di meja ini juga ngobrol sama teman-teman komunitas motor listrik ya. Itu kan mereka tuh salah satu kendalanya kalau si motornya dinamonya itu brushless segala macam itu bisa import sama segala macam. Murah lah, terjangkau. Yang bikin mahal tuh katanya baterainya. Mereka jadi sampai ngulik baterai bekas laptop, baterai bekas apa. Mereka karena komunitas ya, bukan industri gitu. Nah, gimana untuk menanggapi itu semahal? Maksudnya tadi balik lagi, semahal apa sih kalau buat motor dulu deh kita bicara, baru kita ngomong mobil. Itu semahal apa emangnya? Memang baterai itu kan mahal memang ya. Tapi saya tahu ada pemerintah juga kasih insentif. Ada insentif gitu ya. Tapi itu masuknya ke dunia industri seperti yang kita kerjakan kan. Jadi memang ada biaya, kalau kita investasi minimum 500 miliar gitu nggak salah ya. 500 miliar itu akan kita ada dapat pajak, pengurangan pajak. Jadi untuk impor itu pengurangan, jadi harganya di baterainya jadi murah. Ya itu juga kita harus berterima kasih sama pemerintah juga karena itu sebuah perhatian juga ke industri yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa segera berjalan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin apa namanya? Unitnya, kita ngomong end user lah ya untuk baterai motor gitu. Itu kan kapasitasnya macam-macam tuh. Itu berapa sih rentang harga? Kita ngomong yang saya sebutin motor lah. Misalnya yang lagi lumayan banyak di pasaran yang murah adalah kayak motor, kalau kita ngomong motor itu Celis lah gitu ya. Kan murah tuh. Cuman kalau kita ngomong di pasar motor bekas, itu unitnya jadi murah banget karena pasti ada note-nya, baterai rusak gitu. Nah, ketika mau beli baterainya katanya konon katanya sih gua nggak tahu. Konon katanya lebih mahal, hampir semahal motornya. Itu benar nggak sih? Emang bisa harga harga berapa sih? Kalau baterai motor kan gini, masalahnya kan ini. Baterai motor itu motor itu rata-rata 1 kWh ya, motor kWh. Nah, rusak itu sebetulnya juga nggak mahal. Cuman masalahnya motor-motor atau kendaraan yang kita pakai di Indonesia sekarang ini semuanya impor. Ya, jadi after sales-nya pun nggak ready. Belum jelas lah, belum bagus lah. Jadi gitu jadinya mahal. Jadinya mahal. Makanya di Indonesia memang di industri otomotifnya memang harus
ada sendiri. Karena sebetulnya untuk bikin begitu nggak susah, cuman tinggal mau apa enggak gitu. Tinggal mau apa enggak. Pilihan cuma di situ masalahnya. Gitu ya? Indonesia apa nggak mampu? Mampu. Dengan 280 juta penduduk Indonesia, ini apa nggak ada yang jago? Ada. Banyak banget. Cuman masalahnya ya balik lagi lah. Pemerintah dukung atau enggak, swastanya mau atau enggak ya, itu banyak faktor lah ya. Kalau kita mengharapkan pemerintah atau swastanya mau apa enggak, sebenarnya depend dirinya masing-masing nih. Menjalankan itu nggak perlu nunggu ada support dukungan. Kalau nunggu support dukungan, ketinggalan semua yang sudah di. Semua udah start semua ya. Udah start semua. Ini mau nambahkan sebetulnya ada juga mekanisme yang mungkin belum berjalan juga, cuma sedang dipersiapkan ya. Jadi misalnya begini, anggaplah motor harganya 10 juta itu include battery misalnya kan. Nah memang dalam perjalanan waktu baterainya yang bisa 30-40% harga dari 10 jutanya itu. Nah kalau baterainya itu rusak atau memang jelek, itu yang menentukan jatuhnya harga secondnya. Dalam arti ini kalau misalnya bicara dengan orang-orang perbankan. Nah tapi yang dipersiapkan juga mekanismenya begini, ada beberapa merek yang misalnya kalau tadinya harga 10 include baterai, mereka cari cara gimana bisa nggak usah 10 tapi baterainya sewa aja, kayak beli kompor tanpa beli kan di kompor tanpa tabung. Iya. Ya, kan? Jadi bentuk baterainya kayak sewa gitu. Jadi bentuk baterainya kayak sewa. Nah, itu yang kayak gitu ya kita coba untuk gimana ke depan nih harganya bisa. Karena jadi kalau baterai sewa kan jadi motor itu pada saat dijual lagi emang tanpa baterai gitu. Atau enggak baterainya bisa baterai tanda kutip baru terus dari swap point tersebut. Nah, ini kalau untuk roda 4 deh gitu kan. Sekarang kan berarti ada mobil merek-merek luar yang sudah mau base produknya di Indonesia ya, pabrikasinya di Indonesia segala macam. Ya motor mungkin sudah ada lah. Nah, gimana soal kalau mobil itu memungkinkan nggak sih? Tadi kan Pak Victor bilang ya ini mah jangan kita nunggu orang lain gitu kan. Tapi ini ada nggak sih teman-teman kan baterainya dari sini gitu kan? Udah ada nggak sih yang mau CKD sini atau nggak usah CKD, bener-bener merek Indonesia bikin mobil baterai gitu segala mobil listrik? Udah ada belum sih niat teman-teman ke sana? Niat sih pasti ada ya. Niat gitu ya? Ada, tinggal memang perlu effort lebih gede ya. Kalau di Baran sendiri kan memang kita ada yang konversi mobilnya listrik kan dari combustion engine ke mobil listrik kan juga ada. Oh, jadi ada ngerjain konversi? Ada. Kita juga ngerjain juga. Jadi kita itu satu, terus kita juga ada R&D sendiri untuk officially mobil listrik kita juga ada. Oh gitu. Ada, tapi belum kita launching. Nah, yang ada konversi itu ada beberapa seperti kita Toyota mobil Toyota Crown tahun 72 mobil koleksi saya itu saya konversi. Crown lele nih, Crown lele. Nah, tapi yang 2 pintu. Wah, sombong. Soalnya saya koleksi mobil klasik saya. Oke. Jadi kalau ini saya ceritain sejarahnya Baran dulu ya, biar seru ya. Jadi sebetulnya Baran Energy itu saya nggak kepikiran sekali bikin industrinya enggak. Saya juga bukan background-nya di bidang energi enggak. Cuman tahun 2017 itu saya lihat kok tren perkembangan mobil listrik itu kelihatannya bakal booming banget. Nah, terus saya punya mobil klasik itu kan saya itu hobinya balapan soalnya. Oh gitu. Jadi kalau suka main di ISO segala macam. Ya mobil ya, sentul ya. Pokoknya kalau nggak mentok speedometernya itu nggak. Wah, nggak laki lah ya. Nggak seru gitu kan. Nggak seru. Nah, terus saya pikir-pikir, wah ini kayaknya asik juga kalau mobil klasik diganti ke mobil listrik nih. Nah, akhirnya waktu saya kepikiran kan saya nggak ngerti bidangnya kan. Saya pikir-pikir kalau di mobil biasa kan gampang nih, mobil biasa, mobilnya jelek, saya kasih mobil yang 2JZ Twin Turbo misalnya gitu kan, saya pasang gitu kan, udah jadi kan. Nah, saya mikirnya sama mikirnya. Oke, sekarang mobil listrik gimana Tesla nih? Saya mau beli Tesla Model S, saya mau bongkar, saya mau pindahin semua ke mobil klasik saya. Jadi itunya lah ya. Tapi mobil Tesla Model S kan mahal di Indonesia, 4,8 M. Saya pikir gila juga kalau saya bongkar-bongkar kan. Akhirnya saya solusi saya ke Amerika, saya beli mobil Tesla di sana. Kan murah di sana. Akhirnya saya potong. Saya kirim baterai sama motornya ke Indonesia. Saya mau konversi. Sampai sini masalahnya nggak jalan juga, karena saya nggak ngerti juga. Wah, ini saya cuma beli doang terus nggak bisa dipasang nih. Gitu. Namanya PR baru lagi tuh. PR baru itu tahun 2018 awal. PR baru lagi, buka YouTube, nonton YouTube, wah kayaknya gampang tapi nggak bisa ngerjain juga. Akhirnya mulai itulah saya bentuk tim tuh, pertama 4 tim, saya ngerekrut engineers tuh. Tugasnya apa Pak? Nih jadiin mobil gua udah telanjur beli Tesla, saya bongkar-bongkar nggak bisa jadi nih. Jadi itu asal mulanya tuh Pak. Bini nggak marah kan? Bini marah nggak? Lebih baik minta maaf daripada pamit.
Mendingan nyesel beli dibanding nyesel beli. Nah, akhirnya, nah terus apa Pak tugas saya? Ini oprek nih mobil gue pokoknya jadi nih. Jadi dioprek, keluar duit terus tuh. Namanya hobi kan jalan terus aja. Wah hobi kok jalan. Nah terus salah satu tim saya ngusulin ya kan. Pak, usul Pak, daripada Bapak hobi buang-buang duit nih, pilih nih. Bapak nggak perhatiin toh, kalau di kedepannya itu ada tren bahwa dengan adanya Paris Agreement, bahwa energi fosil sama batu bara itu akan digantikan. Dan Indonesia saat ini sangat ketinggalan sekali, Terus maksudnya gimana? Baterainya yang mobil Tesla tadi itu bisa dijadikan sebagai power bank besar ya, untuk rumah. Supaya apa? Supaya rumah itu sudah nggak perlu pakai supaya listrik mandiri ya, ketahanan energi mandiri. Jadi siang malam itu bisa menghasilkan energi sendiri. Siangnya pakai solar panel yang hanya bertahan pagi sampai sore. Energi yang berlebih disimpan dalam baterai dipakai di rumah. Terus saya pikir, wah menarik juga ya. Saya penasaran nih, ada nggak contohnya? Ya kan? Ada Pak, ini namanya Tesla Powerwall. Nah, itu saya beli tuh di website 12.900 US. Itu tahun 2018. Beli, jepret. Nggak datang-datang barangnya. Terus saya ke Amerika tuh. Saya datengin ke kantornya di California. Saya ketemu sales marketingnya. Pak, ini gimana Pak? Pesanan saya sudah almost hampir 1 tahun, kok nggak dikirim-kirim? Oke, let me check katanya. Oh, Bapak dari Indonesia ya katanya. Oh iya, kenapa so what gitu loh maksud saya. So what gitu. Bayangannya Indonesia kayak apa gitu ya. So what gitu maksud saya di Indonesia kan saya bayar. Oh, mohon maaf Pak. Baterainya Tesla Powerwall itu bisa dikirim ke Indonesia kalau ada official di kantor Tesla di Indonesia. Saya pikir-pikir, lah, terus Teslanya kapan masuk Indonesia? Saya tanya gitu kan. Nggak tahu. Kok 20 tahun lagi gimana? Ya, bener kan? Terus solusinya gimana? Yaudah, Bapak punya teman nggak di Amerika, nanti dipasangin di sini gitu. Jadi dia tetap nggak mau ngirim dia. Mau ngirim. Akhirnya 12.900 cuma baterainya doang, belum solar panel dan belum instalasi. Ya, akhirnya dibeli teman saya. Sejak saat itu, waktu saya pulang dari pesawat ke Indonesia, saya langsung mikir, kayaknya sampai Indonesia saya fix saya akan bikin industri ini. Kalau nggak ngerti, cuman niat doang. Nah itu tinggal niat orang itu kan seperti itu doang kan. Saya niat, saya bikin sampai Indonesia bilang, gimana Pak di Amerika? Udah mobilnya stop dulu ya. Kita R&D bikin yang buat baterai listriknya ya. Appliance lah pokoknya. Buat rumah bisa, buat kantor, rumah, pabrik atau power plant. Karena yang paling kecil itu kan 8 kWh baterainya buat rumah, ada yang 96 kWh, ada yang 1 mega. 1 mega. Untuk yang power plant. Yaudah, saya hitung. Mulai deh. Starting mulai apa nih? Mulai bikin nama. Namanya dulu Aldebaran Rekayasa Cipta. Namanya dulu Aldebaran. Nama bintang ya. Nama bintang. Terus saya pikir nggak ada tuh nama yang lebih pendek. Yaudah Pak, Barannya aja ya. Makanya nama Baran kan. Namanya Baran. Jadi sesimpel itu lah gitu ya. Baran. Kok garing ya? Ya Pak, namanya udah Baran Energi gitu kan. Jadi logonya apa? Oh, karena Aldebaran itu rasinya bintang. Rasi bintang tahu. Banteng lah ya. Banteng ya kan. Kita kayak banteng. banteng ya udah desain. Jadinya kayak kijang Pak kekurusan. Ini banteng apa kijang? Ya kekurusan lah. Ya kekurusan tapi bisa banteng lah boleh lah. Masih acceptable lah. Ya tapi pikir ya udah lucu dah kita sikat aja jalan. Cepet jalan. Nah kita mulai tuh R&D. Ini tahun 2019 kita launching. Kita launching. Itu ramai tuh hype ya. Dikira wah ada juga nih perusahaan yang seperti Tesla di Indonesia gitu. Nah, kita mulai berjalan sampai tahun 2020 pandemi ya, kita juga mengalami problem juga ada ini, tapi ya puji Tuhan juga survive lah ya. Survive karena banyak investor yang masuk juga akhirnya. Karena kita mulai masuk banyak investor itu ketika Tesla sudah batal masuk Indonesia. Jadi kita jadi ketiban durian runtuh jadi masuk cepet. Gitu ya. Kita bangun industrinya. Jadi ulang tahun lagi dua kali nih, tadi udah ulang tahun pajak 2.400.000 kan ulang tahun lagi ya. Iya. Oke, siap. Nah, ini tadi kan menarik banget. Itu kan kita ngomongin baterai. Tapi kan ada satu faktor yang lain yaitu motor ya. Motor. Nah, itu memungkinkan sih motor itu dibuat di Indonesia kalau kata Om Victor mampu nggak? Motor apa? Motornya atau motornya? Motor penggeraknya. Bisa. Dinamo. Bisa. Bisa ya? Bisa. Banyak anak-anak bangsa banyak bikin.
Udah ya? Banyak. Gitu. Cuman kalau kita ini Indonesia kan selalu negara konsumtif. Iya. Kalau nggak beli di luar kayaknya nggak keren gitu. Oh gitu. Jadi udah impor aja dulu gitu ya. Jadi kalau saya bikin barang gitu kan supaya kesannya luar, namanya barang Indonesia saya grafir. Jadi kelihatannya. Oh, jadi ya itu branding lah, itu marketing lah ya. Oh. Banyak di Indonesia banyak. Banyak ya? Sekarang pertama mungkin dari, kalau saya perhatiin ya, dari tim-tim saya yang saya rekrut ya, kenapa kok kamu masuk di sini ya? Mereka merasa apa yang mereka pelajarin sekolahnya itu bermanfaat. Visioner lah ya? Visioner ya kan. Saya soalnya kalau masuk di company saya harus orang gila. Soalnya nggak orang gila nggak saya terima. Itu syarat utama soalnya. Kamu kalau ada problem memecahnya gimana? Problem, ceritain dong jujur masalahmu apa. Terus kamu nyelesain problemnya gimana? Kalau dia ngarang-ngarang atau nggak jelas, you out lah. Oke. Kalau yang sinting-sinting, oh iya masuk mana? Penting soalnya. Penting butuh improve yang lebih lah. Ya, gitu improve yang lebih. Nah, okay. Nah, mungkin yang bisa bikin seperti itu, mereka mungkin kurang akses, Pak. Kurang akses ke pemerintahan atau ke government atau ke komunitas seperti yang Bapak bikin gitu kan, Pak Benny bikin. Nah, itu perlu. Sebenarnya banyak. Banyak orang Indonesia kemampuannya apakah kalah? Enggak, saya tim di Badan Energi semuanya under 30 tahun semuanya. Semuanya? Semua 30 tahun. Oh. Dan semuanya ada yang juara mobil listrik, ada yang juara sampai ke Jepang, nggak ada yang lawan. Saya rekrutin semua itu. Oh gitu ya? Saya rekrutin semua. Pak Benny ini mau nanya nih, kan apa namanya, tadi kan kita ngomongin baterainya segala macam. Itu kalau misalnya dari Periklindonya, which is, boleh nggak saya simpulkan ini kayak Gaikindo-nya mobil listrik gitu, betul ya? Hampir irisan lah, irisan. Karena kan kita sendiri kan, ya tadi saya bilang, antisipasi untuk kendaraan listrik misalnya untuk air, udara, dalam arti untuk industri-industrinya ya. Kita kan mau endorse supaya kalau misalnya mereka ada kemajuan, kita bisa ini aplikatifnya gimana sih di masyarakat. Kalau minimal tuh izin. Jadi apa ya? Jadi sebuah lembaga tawar lah buat pemerintah kan ngedeketin. Tadi SIM pemerintah ke industrian ke Perindak segala macam lah. Nah, aku mau nanya ini. Move-nya dari Periklindo untuk mendukung si baterai tadi, Dinamo, teman-teman komunitas yang kecil-kecil ini, itu untuk goal ke pemerintah gitu gimana sih, Mas? Jadi karena kita kan pasti harus jalin relasi dulu dengan banyak pihak, stakeholder lah ya. Nah, kalau misalnya mereka ada keluhan, nah biasanya kan pemerintah itu kan mitranya asosiasi atau perkumpulan. Nah, bisa saja perusahaan tuh masing-masing kirim surat, tapi tanda kutip biasanya akan lebih daya dorongnya ke pemerintah itu kalau ada asosiasi yang endorse atau bersurat juga dengan lampiran si perusahaan tadi disertakan. Nah itu nilai tawarnya lebih lah ya. Nilai tawarnya lebih. Oh gitu. Nah ini tadi kan Pak Victor cerita tentang sejarah. Ini saya juga sedikit cerita tentang sejarah Periklindo. Jadi sekitar November 2020 saya dengan yang Pak Sekjen Periklindo sekarang, Pak Tenggono itu, kita pernah bicara dengan salah satu staf dari Pak Erlangga Hartarto. Bicara tentang Thailand tuh untuk kendaraan listrik mereka berbuat apa saja gitu. Nah, kebetulan saya ada data juga cari-cari. Mereka punya paket-paket investasi tuh yang wow juga gitu. Misalnya untuk industri baterai dengan jumlah minimal 500 juta bat, fasilitasnya apa? Kalau jauh dari Bangkok, dapatnya apa? Nah, tapi ya itu udah berkaitan sama industri kendaraan air yang pakai. Nah, saya waktu baca. Karena di sana lumayan maju sih ya. Saya sih tidak tahu nih implementasinya. Cuma dari draft atau aturan-aturan yang saya baca, wow juga nih, Indonesia kan kepulauan. Kalau sampai terlambat, sayang gitu loh. Nah, perkembangan setelah pertemuan tuh ya Januari, Februari 2021 ini terus sounding ini untuk kendaraan listrik juga bikin perkumpulan lagi. Karena khusus mungkin ya tahap-tahap awal biasanya kalau asosiasi atau perkumpulan tuh pasti diregulasi domainnya gitu. Ya kan? Jadi ya kita collect data, collect masalah, terus inventaris, terus juga dekat dengan pemerintah, kasih masukan, dorong pelan-pelan karena kita juga masih
New Kid on the Block. New Kid on the Block ya? Iya nih. Oke. Kembali lagi tahun 90-an. Ini udah ketahuan. Sudah mulai terbuka sedikit-sedikit New Kid on the Block. Berarti tak terbukti yang paling tua siapa nih? Oh nggak tahu. Sementara ini belum. Nah, tapi berarti move dari Periklindro paling tidak ya mempermudah ya untuk membuat sebuah jalan masuk yang lebih mudah lah buat industri yang lain, betul ya? Betul. Nah, karena ini juga kenapa Norwegia bisa cepat, bisa maju, Cina juga yaitu karena misalnya kayak Norwegia itu banyak sekali insentif untuk kendaraan listrik. Naik ferry gratis lah untuk tahun sekian, untuk sekian tahun awal, parkir gratis tengah kota, jadi macam-macam. Which is itu kalau di Norwegia, kalau parkir gratis tengah kota berarti ibaratnya kalau mobil bensin tengah kota parkir pasti mahal ya? Ya, itu kan Eropa tahu sendiri kan. Eropa mahal sekali. Nah, ini bayar parkir tengah kota bisa gratis, bisa dapat atau pokoknya banyak potongannya. Banyak potongannya ya. Nah, itu kan jadi itu ada pola insentif di mana pemerintah mestinya dapat uang, tapi mereka nggak ngambil uangnya. Iya. Nah, dibalikin lagi fungsinya lah ya, buat kemaslahatan banyak orang gitu ya. Nah, kalau di Cina itu tambah lagi. Selain ada insentif yang seperti tadi yang mestinya pemerintah dapat uang tapi tidak diambil, tapi ada insentif di mana pemerintah keluarin uang. Ya itu termasuk yang tadi saya bilang produk Wuling bisa sampai harganya di orang Indonesia kira 70-80 juta, padahal di sana mungkin dua kalinya ya. Tapi karena sudah kena ada subsidinya ya. Nah, oke deh Indonesia mungkin nggak bisa seperti itu, tapi ini cuma contoh bahwa di negara-negara yang dibilang Norwegia banyak loh mobil listrik, Cina berkembang loh mobil listrik, itu karena memang banyak sekali insentif. Betul. Berarti ya salah satu target goalnya adalah ya pemerintah lebih perhatian, insentifnya digedein, bentuknya bisa berupa apa aja ya, seperti itu ya kalau lebih ya. Nah, Om, Victor nanya lagi, tadi menarik banget. Belum selesai soalnya tadi Crown Lele gitu ya, dikasih mobil, dikasih mesin listrik. Soalnya saya lihat juga di Facebook, lihat di IG segala macam itu banyak banget. VW Karmangia, VW Beetle yang split window, terus Porsche 356 gitu yang which is yang mesinnya udah mesin zaman dulu itu taunya colok listrik. Nah itu sekarang proyek lelenya gimana dan di Baran sendiri ada proyek-proyek lain nggak selain itu? Jadi kalau di mobil yang Crown Lele yang 2 pintu tadi itu kita quarter 1 tahun depan ini mestinya udah jadi. Quarter 1, oke. Tahun 2022. April ya, 2022 ya? April 2022. Terus juga ada BMW X5 kita konversi ke listrik juga. X5. Ngambilnya 3.000 apa yang 4.000 dulu ya? Nggak peduli kan rabung. Nggak langsung. Sama ini kan maksudnya siapa tahu mesin copotannya. Mau. Oke. Saya kasih daftar nanti ya. Oh, jadi X5 juga ya? X5 juga, terus X5 juga, terus kita juga kemarin di April tahun 2021 ini kita launching motor listrik kita yang high performance itu namanya Anubis Cruiser Cross. Anubis Cruiser Cross. Nah, itu viral banget ya kan. Itu sampai diliput di media Jepang. Setelah launching 3 hari di Sentul, itu langsung dari perwakilan dari investasi perusahaan Jepang datang ke kantor saya, kasih email kita mau kunjungan ke kantor, datang dia bawa media Jepang. Ini punyanya Baran ya? Iya. Kamu butuh investasi berapa? Bisa nggak buat Jepang? Saya mikirnya kan mahal kan. Saya udah pasti tahu ini pasti nggak bakal laku di Indonesia. Tapi ternyata ada market yang harga segitu udah nggak murah. Ternyata masih ada harapan lah gitu ya. Bukan harapan, karena memang saya bikinnya bukan karena seperti itu. Karena saya kalau misalnya saya bikin motor listrik yang murah. Hobi gitu ya? Bukan, kalau saya bikin motor listrik yang murah, kompetitornya kan banyak. Banyak. Jadi nanti disaing-saingin gitu kan. Tapi kalau saya bikin high performance, ya kan beda. Mau saingin sama siapa kan nggak ada. Ya itu sektor hobi lah. Ini C1 nih. Nah, nanti kemudian baru banyak permintaan yang harga segmented sekian, nanti saya tinggal reduce cost jadi yang lebih efisien. Berapa end user Indonesia itu ceritanya? 300 juta. 300 juta. Itu tadi 0, kalau kan biasanya kencang tuh. 0 sampai 100 berapa? 3 detik. 0 sampai 100 3 detik. 0 sampai 100 km per jam hanya 3 detik. Maksimumnya 200 meter. Maksimumnya 200. Tapi itu yang limited. Kalau saya loss bisa lebih cepat lagi. Oh, itu masih ada limiternya. Benar. Itu kok jadi ojol gimana? Oh, jangan. Ojol. Nyungsep kan. Nah, itu kalau kita ngomong dengan performance yang 200 km per jam maksimal, itu berapa lama kapasitas baterainya? Baterainya itu baterai yang kita pakai untuk, jadi kita bikin baterai platform itu cuma satu, bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tinggal, bisa dipakai buat motor, bisa buat mobil kan. Nah, baterai yang buat rumah itu saya pasang di motor sama aja, nggak ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya. Itu berapa lama? 8 kWh, 8 kWh, 8 kWh. 8 kWh. Nah, itu saya nyoba pakai cara pengecasan yang lain. Jadi kalau sekarang tadi
ngecasnya pakai baterai swap gitu kan. Iya. Ini saya ngecasnya pakai colokannya komputer. PC itu. Oke. Colok, ya kan. 3 jam penuh. 3 jam penuh. Kalau kita pergi jauh, kan nggak mungkin nyetir motor terus-terusan kan. Iya. Makan, tidur dulu, ya kan. Colok lagi. Colok lagi penuh. Kurang lebih 6 jam continue lah kali penggunaannya. Iya, sekali ngecas cuma 3 jam. Oke, berarti masuk akal. Berarti 6 jam riding, 3 jam istirahat, 3 jam istirahat, penuh lagi. isoma semua segala macam, Iya. update status dalam 3 jam. Ya, jalan lagi. Jalan lagi ya. Iya. Karena nggak mungkin orang dihajar ngegas terus, nggak mungkin. Iya. Capek juga. Ini menarik banget soalnya kenapa Black Pass namanya Anubis. Oh iya, Anubis. Wis. Ini Anubis serem banget nih. Ini kalau yang seneng-seneng film Mumi Return. Banyak itu waktu kita launching banyak yang muji, banyak yang ngomong, Min namanya kok serem sekali Anubis. Itu apa Dewa Kematian betul ya? Ya, Dewa Kematian. Tapi Di Mesir ya itu ya? iya, yang gambarnya anjing gugup. Iya benar-benar. Kenapa kok itu ada filosofi khusus apa gimana gitu? Ya, itu sebenarnya buat nyindir masalah bahwa fossil fuel itu kan akan berganti gitu kendaraannya. So lasir banget lah. Iya. Langsung menatap masa depan. Kan Gitu. harus Ya. ada konten yang keren gitu kan. Iya iya benar. Emang itu harus ditangkap sih sama publik Iya. kan. Ada pesannya ya. Ada pesannya. Jadi nggak asal bikin gitu kan. Nah itu kan motor. Kalau mobilnya udah produksi belum Baran? Kalau mobilnya sekarang kan masih konversi. Ah. Kita ada yang official nanti ada namanya Baran Roadster 2 pintu. Baran Roadster. Tapi kita nanti launchingnya bukan di Indonesia, kita kan keluar. Kita ikut Oke. produksi di luar. Jadi pasarnya pasar luar lah ya. Bukan. Jadi setiap kali kita mengerjakan sesuatu, kita selalu bikin yang levelnya top level. Oke. Selalu top level. Jadi karena top level, kita akan dapat positioning di marketing satu. Oke. Yang kedua di market, kita akan mengetahui bahwa sebetulnya market kita itu sebetulnya yang harga berapaan. Oke. Karena itu untuk mempercepat market research sebetulnya. Iya, Nah, ini strategi juga market research. Jadi kita tahu, oh sekian nih, oh permintaan sekian. Jadi kita akan tahu, oh oke, nanti motornya yang akan kita bikin adalah harga sekian. Oh mobil yang harga sekian. Harga sekian. Jadi kita nggak langsung seperti produsen lain misalnya, saya bikin 10.000 unit, 20.000 unit, marketnya nggak ketemu yang mana nih. Jadi kita bikin seperti itu, jadi investasinya juga lebih efektif. Ini kalau ini mah exotic car itu kan. Nah, seperti Jadi kesannya tuh kayak apa ya? Supercar tuh Pagani Zonda gitu ya. Setahun ada 8 gitu kan ya. Buka aja di websitenya Baran mobilnya cakep Gitu ya. banget. Oh, top banget ya. Itu rencananya 0-100 3 detik juga. Apa? 2,5. 2,5. Oh, berarti itu Saya pokoknya kalau nggak kenceng saya nggak mau. nggak mau ya, secara pembalap juga tadinya ya. Mentok terus ya kan, mentok terus. speedometer harus mentok. Pokoknya Kalau lu gua kasih limit kok, gua nggak usah pakai limit. oh siap. Pokoknya kalau Bugatti mah geli-geli doang lah ya. Wah. Veyron cuma ketawa doang gitu kan. Aduh Ferrari Lamborghini lah ya gitu aja ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini software nih. Ini menarik banget. Jadi kan software ini kan berarti kan ibaratnya apa ya? Ya Sistem lah ya. sistem pendukung ya. Berarti yang reminder, penggeraknya dan lain-lainnya. Penggeraknya, terus tadi mau ngecas jam 11 malam lebih murah, jangan ngecas jam segini lebih mahal. Itu yang apa ya? Yang develop Kita sendiri. Indonesia asli. Iya, kita sendiri semuanya. Cakep banget ya. Nah, dari tim kita semuanya 100% Indonesia. Ya kan? Terus yang kedua TKDN kita juga 69%, cukup bagus juga. Apa namanya tadi? TKDN. oke. Tingkat kandungan dalam negeri. 69%. 69%. Nah, apalagi kalau nanti misalnya Indonesia Battery Corporation jadi tuh. Kita yang tambah lagi ya. Jadi kita memang 100% konten lokal, produk lokal. Yang kedua kita juga kualitas juga nggak kalah. Iya kan? Ini luar biasa. Berarti narasumber kali ini benar-benar visioner nih. Wah, NKRI banget ya. Benar, kita bosen lah maksudnya. Iya kan, bayangin lahir di Indonesia, makan di sini, besar di sini. Ya, paling nggak kan kita sudah saatnya lah ya. Bukan ya, paling nggak kita kan hidup kita kan cuma sekali nih. Iya betul. Apa sih yang mau kita kasih ke negara kita? Wah, gila. Udah kayak film nih gua. Cakep. Diplomatis sekali dia. Iya, tapi emang harus begitu. Nah, kalau di PT Klindo ada ini nggak? Ibaratnya menemukan kendala nggak, Om? Jadi misalnya cara move nih ya. Move kan berarti kalau PT Klindo saya boleh bilang move-nya bahan bakar kan udah status quo. Itu ada penolakan dari mereka atau gimana? Jadi sebetulnya bukan penolakan, hanya saja ada semacam satu sisi kalau kendaraan yang berbensin itu memang ada industri-industri komponen yang lebih banyak daripada kendaraan listrik ya kan. Misalnya juga anggap oli misalnya, ada pabrik oli. Industri pendukungnya ada industri pendukung lebih banyak. Kendaraan listrik juga lebih sedikit. Nah, asosiasi atau perkumpulan itu terkadang harus bisa kasih gambaran juga ke depan. Misalnya gini, kalau misalnya kendaraan listrik 10 tahun lagi akan jadi mayoritas, pastilah akan ada mungkin dampak dalam tenaga kerja misalnya ya. Nah, cuma gimana perkumpulan bisa dorong pemerintah juga
misalnya ada nggak industri lain yang bisa dikembangkan? Oke. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan, wah kalau kendaraan listrik maju, yang ini dipotong. Kebanyakan mentok diskusi sampai hanya di situ. Ya. Oke. Nah, kita dorong pemerintah gimana misalnya bisa untuk menyiapkan juga industri-industri lainnya. Misalnya kayak contoh kayak paten. Ini saya tahu dari kawan. Misalnya kayak paten di Cina itu untuk otomotif 10 tahun. Di Indonesia 25 tahun. Itu sebabnya untuk kalau misalnya orang mau bikin industri roda 2 misalnya yang lokal, tapi kan kita pasti belajar dari yang sudah eksis ya. Nah, tapi kalau misalnya kita baru boleh pakai setelah jaraknya 25 tahun, itu terlalu jauh gitu. Jadi mau ngejar susah. Betul. Nah, sedangkan di negara lain ada yang pemerintahnya bisa 10 tahun. Jadi kalau kita bikin motor dengan teknologi jaraknya 10 tahun tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi mereka juga bisa ada pangsa pasarnya dan maju bertahapnya bisa lebih bertahap lah, lebih bagus lah, lebih cepat. Nah, ini kan maksudnya sisi-sisi lain yang kita harus lebih aware gitu. Karena ketertinggalan kita sama entah Eropa, entah Jepang, entah Cina. Ya, Jepang pun pasti sebelumnya udah punya teknologi. Cuma ini kan hanya hitung-hitungan, wah ini invest gue belum balik atau wah ini ya kan. Ini sebetulnya kalau teknologi sudah terlanjur lah ya. Terlanjur ya. Ini teknologi udah ada semua kok listrik. Cuma tinggal kan, mau atau enggak sih gitu aja ya. Iya, dan masing-masing harus punya politiknya nasional juga. Misalnya contoh gini. Di negara-negara yang minim nikel, ya kan, misalnya kayak GM, mereka berusaha mencari litium dari panas bumi. Ya kan, di Islandia ada pabrik litium dari panas bumi. Kalau R&D misalnya gini nih, kita juga harus hati-hati. Bisa aja yang punya litium toto punya teknologi di mana sekali charge bisa buat sebulan. Nah, itu kan nikel kita bisa juga nggak dilirik gitu. Ini cuma contoh bagaimana jadi mumpung lah gitu kan, perkumpulan ini juga kasih pandangan yang mungkin jauh ke depan juga ke pemerintah. Ini jangan oke deh sekarang boleh kita ngerasa wah kita punya nikel. Itu bagus. Cuma apa sih yang bisa harus dipersiapkan lagi R&D-nya? Ya kan? Karena kita kan lemahnya di R&D. Itu sebabnya R&D itu sendiri 20% dalam komposisi TKDN di peraturan Kementerian nomor 27. Oh gitu. Ya, itu selain baterai 30%, R&D itu 20%. Oh gitu. Itu pun juga ada alasannya karena kalau misalnya kita hanya assembling di Indonesia, suatu saat prinsipal bilang, wah di negara ini lebih murah nih, cabut udah. Tapi kalau R&D-nya di Indonesia, patennya ke orang-orang Indonesia terlibat, bayar ke Indonesia lah ibaratnya gitu betul. Nah itu kan boleh aja assembling ini kita bisa bikin sendiri karena R&D ada di. Makanya salut juga nih sama perusahaannya Baran ya. Ya, Bro Victor ini luar biasa R&D di Indonesia. Ya, kita R&D-nya memang kita kuatin memang ya. Emang di situ basicnya sebenarnya platformnya di situ ya. Karena kita nanti kalau R&D-nya kuat, kita nggak tergantung sama yang lainnya. Betul. Benar. Ini menarik banget. Ini kalau saya melihat industri otomotif yang sudah berjalan, yang tenaga bensin dan solar, salah satu keberhasilan pola penjualan selain marketingnya bagus segala macam, brandingnya bagus adalah peran perbankan dong. Dukungan peran perbankan ya. Motor seliweran itu ya gara-gara no DP bawa pulang. Paling nggak sekarang DP 500.000 udah bisa bawa pulang gitu. Bisa nyicil sampai 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun lah paling nggak gitu. Kalau di listrik ini perbankan sudah melirik belum sih? Perbankan mungkin kalau saat ini perbankan saya kurang ngikutin ya. Tapi kalau di non perbankan seperti multifinance sudah ada. Oh, di finance-nya jadi non perbankan sudah mulai melirik ya. Berarti kan salah satu vitamin lah booster orang supaya mau berhitung kan. Oh, kayaknya 250. Tapi kalau misalnya kejadian nih ada mobil di bawah 300, mobil listrik di bawah 300 juta, terus peran perbankanannya bagus, tambah insentif lagi, bohong kalau nggak booming sih. Tapi akan datang pasti seperti itu pasti. Pasti seperti itu ya. Pasti. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Cuma memang harus ditambah beberapa perubahan pola pikir yang kayak tadi saya bilang. Misalnya kalau selama ini kendaraan sudah sama mesin, mungkin kalau sekarang kendaraan misalnya karena yang ditakuti perbankan adalah endurance dari baterai itu kan. Makanya kan perusahaan kendaraan tuh ada yang bilang life cycle baterai misalnya
5.000 charging, 10.000 charging. Nah, tapi kalau makin tua tandanya pada saat baterainya mendekati harga nol. Kualitas nol, perbankan logikanya loh, baterainya tuh yang 40% dari harga mobil udah nol loh. Harganya drop banget dong. Nah ini kan sekarang tinggal bagaimana ada mekanisme, makanya tadi mungkin di roda 2 dulu yang paling memungkinkan untuk motor dan baterai terpisah. Jadi pada saat beli motornya kosongan, tapi baterai tinggal sewa. Nah ini hanya contoh bahwa ada beberapa mindset yang perlu dirubah dan ditanamkan di masyarakat bahwa kalau nanti secondnya nih gimana. Itu yang pertama. Yang kedua sendiri adalah memang dalam hal ini kita juga dorong supaya minimal Himbara tuh himpunan bank-bank milik pemerintah. Itu mereka jangan melihat sekedar profit and loss gitu. Karena kalau swasta ya masih masuk akal lah ya. Kalau pemerintah swasta, nih BUMN ya nggak gitu-gitu banget harusnya ya. Kita dorong supaya ada karena ini perlu kajian yang lebih luas karena seandainya dibilang kita perbankan bisa potensial loss nih kalau misalnya harga turun. Cuma kalau semakin banyaknya motor listrik kan secara implisit tandanya industri baterai nasional naik. Volumenya juga naik. Iya kan, volumenya naik kan. Jadi kalau misalnya di banknya, wah kita ada kecolongan, tapi ternyata loh sebetulnya masih ini kok. Atau masih bukan malah bisa plus bisa. Karena nilai tambah dari nikel ke baterai kan sekian kali lipat. Nah itu beberapa hal yang memang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Kalau ada yang bilang profit and loss, buktinya Pak Presiden bisa kok bikin tol di Sumatera. Dengan kendaraan, dengan traffic yang masih kayak begini. Nggak kayak Jawa gitu kan ya? Iya. Walaupun nggak padat-padat banget, bikin jadi kok. Nah maksud saya aja gitu ya? Bisa aja. Cuma memang mungkin mindset itu perlu ada pergeseran, edukasi. Ini cakep banget nih Black Pals nih. Ini Black Talk kali ini bener 2 tahun lebih jadi host Black Talk. Ini Black Talk yang beda lah pokoknya. Serius tapi isi semua, daging semua isi. Karena biasanya kan kita ngomongnya, wah goblok lu aja. Santai banget. Nah, ini kali ini ternyata lebih serius lah. Visioner, berarti anak muda tadi yang pinter-pinter jangan kecil hati. Di barat energi bisa masuk kalau lu pinter lah pastinya ya gitu. Yang gila tapi ya. Yang gila ya. Berarti harus inilah pokoknya udah nggak boleh pola pikir yang biasa. Jadi berarti tadi salah satu isu utama di mobil listrik atau di kendaraan listrik adalah baterai tadi sudah terpatahkan dengan sendirinya. Dengan baterai tadi ada yang misalnya Tesla bisa 10 tahun, mungkin produk-produk lain garansi pasti ada. Yang pasti akan menguntungkan, tadi insentif pajak juga di beberapa negara parkirnya gratis, semua segala macam, nggak ada oli, nggak ada servis, itu bisa ditabung sisa-sisanya itu buat yang lain-lain, contohnya tadi buat clubbing ya. Which is mungkin tahun depan sudah mulai buka lagi kan. Covid udah kabur dari Indonesia, kita bisa hidup normal lagi, amin ya. Amin. Nah gitu. Ini sebelum kita tutup nih, kita butuh closing statement mungkin dari Om Victor dulu. Selanjutnya dari Om Benny. Closing statement tentang ya electric vehicle ini seperti apa? Closing statementnya mungkin yang paling tepat sekarang ini kan gini. Di industri otomotif electric vehicle terutama ya. Sekarang ini kan masih baru mulai nih. Seluruh dunia baru mulai ya. Jadi startingnya semua masih sama-sama 0. Kalau dari nilai 0 sampai 10, mungkin masih dinilai 1 semua. 0 ke 1 sekarang ini. Nah, Indonesia untuk memulai itu tidak cukup susah untuk ngejar, itu nggak cukup susah. Karena semuanya masih baru start mulai. Kan baru 10 tahun terakhir kali ya. Iya, betul. Kalau otomotif yang combustion engine udah tahun 1920 kan sudah lama banget. Betul. Ini kan masih 10 tahun, masih pendek banget. Nah, betulnya kalau di sini closing statement-nya saya lebih suka gini. Kalau misalnya ada generasi muda kan, yang punya ide atau ide yang bisa membangun Indonesia gitu ya. Ya, jangan laku untuk praktek ya. Kenapa? Gagal ataupun rugi nggak apa-apa. Karena bersyukur. Saya ngomong bersyukur kenapa? Nggak banyak orang mau melakukan hal seperti itu. Cakep banget. Gagal atau rugi itu bukan halangan lah ya. Bukan halangan. Justru bersyukur. Kenapa? Banyak orang tidak mau melakukan hal itu. Iya. Berarti gagal itu suatu prestasi sebenarnya. Suatu prestasi. Kenapa? Naik 1 level lagi. Gagal lagi naik 2 level lagi. Ya kan? Cakep banget nih, kan bener kan? Visioner nih kan narasumber kita kali ini. Nah, sekarang Om ini dari Periklindo nih gimana closing statement ini? Menurut saya itu perubahan teknologi kan udah suatu keniscayaan dan ini bisa berlangsung mungkin bisa puluhan tahun. Tren listrik ini masih akan
gemanya makin menguat gitu. Yeah. Nah, untuk generasi muda adalah pelajari hal-hal yang terkait dengan kelistrikan, karena Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa ya. Untuk nilai tambah hilirisasi luar biasa. Jadi terbuka banyak kemungkinan. Bukan hanya kendaraan listrik, tidak hanya roda 4, roda 2. Bisa aja wheelchair listrik digabung tidak hanya dengan roda, tapi misalnya ada kaki-kaki robotik, jadi bisa macam-macam. Oke. Jadi bisa robotik, AI, baling-baling bambu. Iya. Itu semua terbuka dengan kemajuan baterai. Oke. Itu ya. Ya. Cakep banget Black Pals, ini bener-bener daging semua ngobrolnya. Biasanya saut-sautan, bercanda doang, kali ini kita serius. Tapi dapat value-nya, dapat ilmu-ilmu dari om-om kita di sini, Om Ikor. Sip, thank you banget udah datang. Thank you Bang, thank you bro. Tetap pantengin terus channel YouTube-nya blackexperience.com. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komen kalau mau komen, mau suggest apa, pokok bahasan apa yang akan kita bahas di Black Talk berikutnya. Tetap pantengin terus dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.